Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril azim, al-qahharil qadim, al-khawfarir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul fattahul alim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus samahil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan bidawamika ya sattar ya halim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, a'da aduwika nafsaka alladhi baina dhanbayk. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma takwa yang hanya diucapkan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan di dalam perbuatan dan ucapan kita sehari-hari, yaitu segala ucapan dan perbuatan kita selalu berpegang dan bersandarkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui agama yang lurus, ialah agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimakumullah, syaitan bisa menjadi kuat menguasai kita disebabkan karena pertolongan nafsu dan segala kesenangannya. Untuk itu janganlah sekali-sekali tertipu oleh hawa nafsu, karena semua ajakannya adalah batil. Barang siapa mengikuti perintahnya dan merasa puas dengannya, tentu akan celaka dan terjerumus ke dalam neraka. Bagi nafsu tidak ada hal-hal yang bisa dikembalikan ke arah kebaikan. Dia adalah pangkal segala bencana dan sumber malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa jihad yang paling berat adalah jihad melawan nafsu. Kita telah memaklumi bahwa perang menghadapi orang-orang kafir memang sangat berat, tetapi yang lebih berat lagi adalah jihad atau perang melawan nafsu. Mengapa dikatakan lebih berat? Sebab jihad menghadapi nafsu adalah bersifat langgeng, tidak pernah berhenti. Sedangkan jihad melawan orang kafir hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Orang
Orang yang perang menghadapi orang kafir bisa melihat musuhnya, tetapi orang yang jihad melawan nafsu sama sekali tidak dapat melihat musuhnya, yaitu syaitan. Jika kita mati di dalam pertempuran melawan orang kafir, tentu tercatat sebagai syuhada dan diganjar surga. Tetapi jika kita mati dibunuh syaitan, kalah melawan nafsu, niscaya syaitan menyeret kita ke dalam siksaan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Semoga kita selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melawan nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man tagha wa asara hayatad dunya, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, makhluk ciptaan Tuhan dibagi atas 3 macam: malaikat, Bani Adam, dan binatang. Allah menciptakan malaikat dilengkapi dengan akal tanpa diberi keinginan. Sebaliknya binatang diberi keinginan tanpa diberi akal. Dan yang terakhir Bani Adam, anak cucu Adam, diberi keinginan dan dilengkapi dengan akal. Nah, barang siapa keinginan nafsunya mengalahkan akalnya, maka binatang lebih baik daripadanya. Dan barang siapa akalnya mengalahkan keinginan nafsunya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, sekiranya lah tidak dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah kepada kamu sekalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, syaitan mendekati manusia bermaksud untuk membujuk manusia agar mengulangi kejahatan dan mendustakan kebenaran. Lain halnya dengan malaikat, ia mendekati manusia bermaksud agar manusia mengulangi kebaikan dan membenarkan kebenaran. Nah, dua ajakan dari malaikat dan setan itu adalah dua macam ilham yang terjadi di dalam hati manusia. Satu di antaranya ialah dengan perantaraan setan, sedangkan yang lain ialah dengan perantaraan malaikat. Adapun yang terjadi dengan perantaraan malaikat itulah yang disebut ilham, dan yang terjadi dengan perantaraan setan dinamakan godaan, was-was. Sedangkan hati manusia senantiasa tertarik di antara kedua ajakan tersebut, karena hati manusia menurut fitrahnya yang asli bisa menerima pengaruh-pengaruh malaikat dan juga pengaruh-pengaruh dari setan secara syama, yakni yang satu tidak lebih berat daripada yang lain, kecuali bila hati manusia telah mengikuti hawa nafsu dan senantiasa menuruti syahwat-syahwatnya, maka jika demikian, hancurlah manusia. Sebaliknya, jika manusia hatinya tidak menuruti hawa nafsu dan tidak mengikuti syahwat-syahwatnya, maka berbahagialah dia. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah kita tingkatkan kewaspadaan kita dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemenangan di dalam menghadapi syaitan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilahi tariqan wa sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilaina mualliman wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad wasallahu al-awwalina wal akhirin bittaqwa haitsu qala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah shalla 'alan nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات. اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا إلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum wa yastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu ala ni'amihi yajidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar.